Saudara-saudara, kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu mengapa bukan Kristen Katolik. Kita bisa menyebut beberapa gereja di luar Katolik sebagai Kristen Protestan. Mengapa kita tidak sebut Kristen Katolik? Apa sebenarnya perbedaan utama antara Katolik dan Kristen Protestan ini? Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah Kisah Para Rasul mencatat. Dikatakan demikian karena adalah mereka adalah para pengikut Yesus. Tetapi dalam perjalanan kemudian umat yang percaya tersebut makin besar dalam perbedaan bangsa, latar belakang maupun asal. Tidak hanya orang-orang Yahudi, mereka lalu lebih menyebut diri dengan nama Katolik. Katolik yang berarti umum, menunjuk pada kesatuan dalam keperbedaan, menekankan aspek universalitas. Kiranya Santo Ignatius dari Antioquia yang pertama secara jelas menyebut gereja yang didirikan Kristus ini adalah gereja Katolik. Gereja Kristus adalah gereja Katolik. Demikian tulisnya dalam perjalanan kemartiran. Dalam aspek kesatuan tubuh, dalam ikatan kesatuan dengan para uskup dan terutama dengan uskup Roma. Perjalanan sejarah gereja ditandai dengan perpecahan. Di abad ke-16 terjadi reformasi Protestan. Para tokoh reformator ingin membawa gereja kembali kepada apa yang dipandang sebagai dasar kehidupan Kristen. Dasar kehidupan Kristiani hanya iman, kitab suci, dan rahmat. Sementara itu, gereja Katolik tetap diyakini bahwa iman tanpa perbuatan tidak akan sungguh berakar dalam. Rahmat tanpa sakramen tetap kurang utuh dan kitab suci membutuhkan tradisi dalam hidupnya. Dalam perkembangan kemudian bisa dikatakan ada 3 hal dasar yang membedakan Katolik dan Protestan: hierarki, sakramen, dan kepengentaraan. Ketiganya berakar dari tradisi gereja sejak awal keberadaan gereja. Kristus memberi kuasa kepada gereja untuk menerus kewartaan dan karyanya. Kuasa tersebut hidup lewat dan dalam tradisi yang masih berjalan terus hingga kini. Pertama, gereja Katolik berciri hierarkis. Para uskup ada penerus para rasul, dengan uskup Roma sebagai pengganti Petrus. Menjadi Katolik berarti berada dalam ikatan kesatuan dengan pengembalaan gereja. Paus bersama para uskup. Gereja Reformasi tidak mengakui hal ini sebab setiap umat beriman mendapat karunia Roh Kudus. Karenanya kepemimpinan gereja tidak memiliki kuasa khusus, apalagi karunia tertentu berkat rahmat sakramen imamat. Kedua, ciri sakramen yang berangkat juga dari pernyataan bahwa gereja adalah sakramen keselamatan Allah tidak diakui sejak masa Luther. Hanya ada satu penanda dasar, yakni baptis. Rahmat baptisan sudah mencukupi, maka tidak perlu ada sakramen-sakramen lain. Ekaristi pun tidak dipandang sebagai sakramen. Bagi Katolik, Ekaristi adalah puncak dari sumber dari dan akan sakramen-sakramen lain. Karenanya sakramen imamat menjadi sangat perlu. Ketiga, kepengetahuan gereja Katolik berbicara tentang Roh Kudus, para kudus, terutama Maria yang ikut ambil bagian dalam kepengetahuan rahmat dalam diri Yesus Kristus. Dalam tradisi gereja,
dalam tradisi gereja reformasi hanya ada satu antara, yakni Yesus Kristus. Karenanya peran yang lain termasuk Maria tidak diperlukan. Sedangkan Katolik hingga sekini selalu meneguhkan sementara orang menjadi orang kudus. Mereka tidak saja teladan kita dalam menapak hidup iman, namun pula pendoa yang kita perlukan dalam kita memohonkan rahmat Allah. Katolik karenanya menjadi ciri identitas gereja, bukan sekadar sebutan untuk dirinya. Di dalam sementara negara, gereja reformasi tidak menyebut diri lagi sebagai gereja Protestan. Maka nama gereja Lutheran, Calvinis atau lainnya lebih biasa disebut. Semuanya sebenarnya satu gereja. Maka gereja Katolik sekarang lebih menyebut diri gereja-gereja di luarnya dirinya sebagai saudari, Sister Church. Maka kita tidak menyebut diri kita sebagai Kristen Katolik sejajar dengan lain. Bagi Katolik, gereja yang sejati yang sebagaimana gereja yang dibangun dan dirintis oleh para rasul sebagai gereja Katolik. Oke, terima kasih.